Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wan najasatu salasatu aqsamin, dan adapun najis yaitu ada 3 bagian. Mukhaffafatun, pertama namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Wa mughalladzatun, dan kedua namanya najis mughalladzah. Halaman ini benar ini? Ya, halaman berapa? 41. Wa 41? 42. Wa mughalladzatun, dan najis namanya najis mughalladzah. Wa mutawassitatun, dan ketiga namanya najis mutawassitah, pertengahan. Fal mukhaffafatu baulut dzakari alladzi lam yablugh haulaini wa lam yatanawal ghidhaan ghairal labani. Maka adapun najis mukhaffafah yaitu kencingnya anak laki-laki, alladzi lam yablugh, yang belum sampai anak laki-laki itu haulaini, akan umur 2 tahun. Walam yatanawal ghidhaan ghairal labani, dan belum memakan akan makanan yang bergizi, yang menguatkan badan selain susu. Wa yathuru mahalluha, dan suci oleh tempatnya najis mukhaffafah, birashil ma'i alaihi, dengan mencipratkan air atas tempat itu, marratan wahidatan, kan 1 kali, hatta ya'ummahu, sehingga merata oleh air akan tempat, bisyarti an tazula ainul bauli qabla rasyi, dengan syarat bahwa hilang oleh benda kencing, zatnya kencing, qabla rasyi, sebelum mencipratkannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, najis ini begitu banyak ragamnya. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Begitu juga dari segi hukum. Dan malam hari ini kita akan membedah tentang najis dari segi hukum. Sebetulnya lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan pembagian ini. Tidak. Inilah ulama. Tapi intisari dari apa yang Nabi sampaikan dalam berbicara cara nyuci najis, dari seluruh hadis-hadis tentang najis bisa diresumekan, disimpulkan menjadi 3 bagian.
Sehingga ketika Nabi menjabarkan cara nyuci najis itu ada modelnya yang ringan, ada modelnya berat, ada modelnya tidak ringan, tidak berat. Dari keterangan itulah ulama-ulama mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa najis ditinjau dari segi hukum dan cara mencucinya, ada yang ribet, ada yang ringan, ada ringan enggak, ribet enggak. Maka sehingga muncul 3 istilah. Yang pertama namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Ringannya tuh cara membersihkannya. Yang kedua mughalladatun, namanya najis mughalladzah. Bahasa kitanya berat cara membersihkannya, rada ribet. Alatnya enggak cukup 1, kudu 2, maka ribet. Yang ketiga namanya najis mutawassithah, pertengahan. Artinya ringan enggak, ribet juga enggak. Inilah pembagian najis, ditinjau dari sisi cara membersihkan tempat yang terkena najis. Saudara sekalian, lalu apa najis mukhaffafah? Bagaimana kita pengen mengetahui bahwa najis itu kategorinya najis ringan? Maka najis bisa disebut ringan bila memenuhi beberapa kriteria. Asal kriteria ini masuk, maka najis itu disebut ringan. Yang pertama kriterianya bentuk najisnya air kencing, air seni. Itu kriteria ringan. Kalau tidak, darah tidak, kencing aja, itu 1. Kedua, kencingnya keluarnya daripada bocah. Kalau orang dewasa enggak ringan. Ini yang ngaji nih, bocah bukan ini. Bocah ringan ini kayaknya kalau bocah. Sebab kedua kategorinya bocah. Ketiga, jenis kelamin bocahnya laki-laki. Yang ini udah. Sekarang apa? Sekarang mughalladhah. Sekarang ini udah nih. Udah. Baik. Penjelasannya belum? Yang belum mughalladhah. Masuk sekarang mughalladhah. Kalau begitu dibaca.
Wal mughalladatu, adapun najis mughalladah, ini benar nih catatannya segitu. Wal mughalladatu, adapun najis mughalladah, najasatul kalbi, yaitu najis anjing, wal khinziri, dan babi, wal mutawallidi minhuma, dan yang beranak dari keduanya babi dan anjing, au min ahadihima, atau dari salah satu babi dan anjing, wala yathuru mahalluha hatta yughsala sab'a marratin, dan tidak bisa suci oleh tempatnya najis mughalladah hatta yughsala, sehingga dicuci tempat itu sab'a marratin, dengan 7 kali cucian. Ihdahunna makhlutatun bitturabit tahuri, adapun salah satunya dari 7 yaitu dicampurkan dengan debu tanah yang suci mensucikan. Wala yaktafi bisab'ati illa inzalat ainun najasati bil marratil ula, dan tidak memadai ia dengan 7 kali, kecuali jika hilang oleh benda najis dengan kali yang pertama. Fa in zalat bi ghairil ula, maka jikalau hilang oleh ain najis, benda najis, pada bukan yang pertama, fajami'il ghasalati sabiqati ala zawaliha yuhsabu marratan wahidatan, maka adapun seluruh basuhan-basuhan yang terdahulu atas hilangnya najis, yaitu terhitung akan 1 kali. Wa yajibu ba'daha tamamus sab'ati, dan wajib sesudah 1 kali ini oleh menyempurnakan 7 kali. 7 kali. Wallahu a'lam. Artinya saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui tentang hukum daripada najis mughalladah, najis mukhaffafah, maka malam hari ini kita akan membedah tentang hukum daripada najis mughalladah. Kenapa tidak pertengahan dulu? Kenapa langsung najis berat yang kita bedah? Sebab ini unsurnya dikit, tidak banyak. Unsurnya najis mughalladah lebih dikit dibanding najis mutawassithah, tapi lebih banyak dibanding najis mukhaffafah. Apa itu najis mughalladah, najis berat? Kalau kita pengen tahu, najis itu dalam kacamata agama disebutkan sebagai najis berat, yaitu kriteria najis berat pertama adalah najasatul kalbi. Pertama adalah najis itu adalah najis anjing. Artinya
benda kita, sarung, tangan, lantai terkena anjing, liurnya, kencingnya, tainya, apanya aja, dalam keadaan basah, salah satu dari keduanya, kitanya basah, anjingnya kering, atau sebaliknya, anjingnya basah, kitanya kering. Kalau basah dua-duanya apalagi, tapi kalau kering enggak ngaruh. Najis anjing, yang namanya anjing, hidupnya maupun matinya, bangkainya tetap najis. Itu anjing. Ini kriteria najis berat. Anjing itu najisnya berat. Anjing nih. Kedua adalah babi. Kedua, babi. Babi ini najis, kategorinya najis berat. Anjing, kalau anjing terkait dengan hukum najisnya khilaf, ulama tidak sepakat. Madhab Malik, yakni madhab Maliki, madhab Malik, pembangunnya Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, mengata anjing itu suci. Begitu juga Imam Dawud Az-Zahiri menyebut anjing itu suci. Tapi madhab Syafi'i, begitu juga madhab Hanafi dan Hambali, anjing itu najis. Perbedaan ini kenapa muncul? Karena tidak ada keterangan yang tegas dari Nabi, dari Al-Quran maupun dari hadis terkait statement khusus anjing itu najis. Dari Nabi tidak keluar. Dari mulut mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keluar statement anjing itu najis. Tidak ada. Karena tidak ada langsung dari Nabi, maka sesuatu yang tidak ada keterangan tekstual akan menuai perselisihan pendapat. Itu begitu, normal, akan menuai perselisihan pendapat karena nabinya tidak langsung mengata anjing najis. Tidak. Makanya Imam Malik dan Imam Dawud Az-Zahiri mengata anjing itu suci. Suci. Meski berbeda, cara nyuci sama. Tetap nanti yang dibawa itu 7 kali, biar kata suci. Tetap aja nyucinya mah sama. Yang beda penyebutan. Penyebutan. Begitu. Begitu. Jangankan dari Nabi, kalimat itu salah kita di dalam menterjemahnya, itu bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda.
Jangankan dari Nabi, begitu dari kita orang sama. Kawan-kawan saya semuanya yang mondok di berbagai pondok-pondok pesantren itu, baik salaf ataupun modern, semuanya sama pendapatnya bahwa merokok di mata ulama haram. Itu begitu. Dosa ya? Haram enggak? Iya, bukan ulama juga kalau di matanya mah haram juga. Di matanya ya kan? Begitu. Itu kalimat namanya. Kalimat itu bisa bersayap. Begitu memahaminya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan omongan itu, jangan langsung main bantah. Pikirin dulu biar kita enggak nyalahin kalimat. Begitu. Benar enggak, Bang? Iya. Di kulitnya aja haram, apalagi di mata. Begitu. Dipikir di mata tuh menurut, begitu. Dipikir begitu. Jadi kalimat itu larinya kemana, begitu. Inilah Nabi tuh begini. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi diundang oleh salah seorang sahabat, kita sebut si A. Si A ngundang Nabi dalam sebuah kenduri. Nabi datang, mengijabah, memenuhi undangan itu. Si B ngundang juga pada giliran berikutnya, tapi Nabi tidak datang, tidak memenuhi undangan. Lalu ada yang nanya, mungkin mewakili, sedikit memprotes begitu. Terkesan pilih kasih gitu. Dia bertanya sama Nabi, kenapa ya Rasul di si A datang, di si B enggak datang? Kenapa? Dia bertanya. Orang yang bertanya tuh selamat, tidak nyimpulin diri. Dia bertanya biar dia tidak suudzon sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab, kalau si B ada anjingnya, kalau si A ada kucing, dan kucing itu suci. Nabi bilang begitu. Si B ada anjingnya, sedangkan si A di rumahnya ada kucing, dan kucing itu suci. Menurut saudara, berarti kalau anjing Nabi nggak ngomong, nggak ada Nabi ngomong najis. Itu kan saudara yang ngomong. Nabi bilang kalau di si B ada anjingnya, kalau si A ada kucing, kalau kucing suci. Kata Imam Malik, Nabi enggak ngomong. Kalau anjing enggak, Nabi enggak ngomong. Itulah alasan Imam Malik mengata anjing itu suci.
sebab tidak ada keterangannya dari Nabi kalau anjing itu najis. Enggak ada. Nabi cuma ngomong kalau si B ada anjingnya, si A ada kucing. Kalau kucing suci. Kata Imam Syafi'i, tinggal diterusin aja. Kalau anjing najis, tapi Nabi nggak ngomong. Kata yang Madi, itulah namanya pemikiran, itulah ilmu fiqih. Begitu. Karena nabinya enggak mengeluarkan statement anjing najis, enggak. Nabi cuma ngomong di si B ada anjing, sedang si A yang Nabi datang ada kucing. Kalau kucing suci. Nabi mengeluarkan statement kesucian kucing, tapi Nabi tidak mengeluarkan statement kenajisan anjing. Jadi jangan nambah-nambahin. Kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, tinggal diterusin aja. Nabi kalau bilang kalau kucing suci, berarti kalau anjing najis. Begitu. Itu yang menjadikan perbedaan pandangan. Walaupun Imam Malik mengata suci, tetap aja dicuci nggak? Ya cuci, kan Nabinya bilang kalau dicuci mau begitu. Kata Imam Syafi'i, kalau disuruh cuci ribet begitu tuh masa suci. Tapi kan Nabi kan ngomong najis. Itu namanya fiqih. Kalau dalam madzhab kita anjing itu najis. Sebab perintah mencuci itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Suruh disiram tuh, disiram, dicuci, dibersihin, itu kemungkinannya 3. Bisa saja karena berhadas, kayak kita habis bersetubuh sama bini, disebutlah Omikron positif. Omikron yang ngelonin Abiklon positif. Maka habis bersetubuh dengan istri, kita tuh disuruh cuci, suruh siram, suruh mandi. Kenapa disuruh mandi? Karena berhadas. Itu satu kemungkinan. Kenapa habis buang angin suruh dicuci muka kita segala macam? Karena berhadas. Itu satu kemungkinan dicuci. Kedua, karena mulia, sebagai penghormatan. Itu bisa dicuci. Kayak orang mati, itu dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Dia berhadas? Enggak. Udah mati, enggak ada peraturan bagi dia. Maka dicuci itu disiram karena kemuliaan, penghormatan. Ketiga, karena najis. 3 kemungkinan. Bila Nabi menyatakan idza walaghal qalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna wa fi riwayatin ikhdahunna biturab. Bila wadah seorang Anda dijilat anjing, wajib dicuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Ini Nabi nyuruh wajib cuci. Wadah semacam ember, kira-kira berhadas enggak? Hah? Enggak. Mulia enggak? Hah? Ember tuh mulia enggak? Hah? Ember? Enggak.
enggak mulia. Berarti mulia enggak, hadas enggak, berarti Nabi nyuruh nyuci karena najis. Anjing tuh najis. Inilah mazhab Syafi'i. Maka najis mughalladah, kriterianya najis anjing. Unsur anjing apanya aja najis. Maka di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menerangkan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Kata Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya malaikat pembawa kebahagiaan, pembawa kesuksesan, tidak bakalan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Orang yang di rumahnya ada anjingnya enggak bakalan bahagia. Kata Nabi. Yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara nih rumahnya ada anjingnya enggak? Hah? Enggak. Udah bahagia belum? Belum. Berarti ada anjingnya. Kalau begitu, kan saya tanya, rumahnya ada anjingnya enggak? Enggak ada. Saya tanya, udah bahagia belum? Belum. Berarti ada anjing. Enggak mungkin lah. Kan Nabi bilang, Nabi kan enggak pernah bohong. Malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Di mana rumah ada anjingnya enggak bakalan bahagia. Maka pertanyaannya, saudara ini di rumahnya ada anjingnya enggak? Hah? Enggak ada. Udah bahagia belum? Belum. Waduh. Jadi anjing itu saudara punya watak. Dikasih makan dikit melet-melet. Anjing tuh dikasih makan dikit melet-melet. Tahu melet-melet? Iya, menjulurkan lidahnya. Dikasih makan banyak melet-melet. Jadi melet-melet itu sudah menjadi karakter anjing. Begitu. Apa itu melet-melet? Dikasih untung dikit dagangnya ngeluh, dikasih untung banyak ngeluh juga. Duh capeknya, ngeluh juga. Pesanan akikah banyak ngeluh, dikit ngeluh. Maka kata Nabi, malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjingannya. Ngeluh, suka ngeluh enggak? Wah, itu yang bikin kagak bahagia. Gara-gara ngeluh itu, buang ngeluh. Hidup kita perlu bahagia. Enggak usah dikeluhin hidup. Biasa aja. Begitu. Begitu. Bila Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahdis, maka bisa saja orang muncul wa amma bi ni'mati fakawin lagi. Biar bahagia. Bener nggak? Jangan dicatat. Jadi biar bahagia. Itu bukan ayat, itu bukan. Saudara,
anjing najis. Najis. Kedua, babi. Kalau babi, seluruh nabi-nabi dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyatakan babi itu najis semuanya. Di Injil baik perjanjian lama maupun perjanjian baru semuanya menyatakan babi itu najis, haram dikonsumsi. Semuanya itu begitu. Karena babi lebih buruk keadaannya dibanding anjing. Babi itu najis. Semua bilang begitu. Agama sebagian Nasrani ada yang makan anjing. Itu berangkat bukan dari kitab suci, akan tetapi dari mimpinya Petrus sebagai tokoh Nasrani yang mimpi boleh makan babi. Dari mimpinya Petrus ini diikuti, ada yang makan babi, bukan berdasarkan kitab suci. Begitu. Babi najis. Ketiga, belasteran babi dan anjing. Belasteran babi dan anjing, artinya belasteran babi laki kawin sama anjing perempuan, anaknya najis. Begitu sebaliknya, babi perempuan kawin sama anjing laki, anaknya belasteran babi anjing najis. Keempat, yang namanya najis berat adalah belasteran antara anjing atau babi dengan binatang suci semacam kambing. Artinya kambing kawin sama anjing laki, kambing kawin sama babi laki, anaknya dihukumi najis, belasteran. Begitu, dihukumi najis. 4 ini saja yang disebut najis mughalladhah, najis berat unsurnya. Yang disebut najis berat 4 ini. Bagaimana cara nyucinya najis berat ini? Wala yathuru mahalluha hatta yughsala sab'a marratin ihdahunna makhlutatun bit-turabit tahuri. Cara mencuci benda, badan, karpet, sarung, baju, lantai yang terkena najis berat, apakah anjing, apakah babi, apakah belasteran anjing dan babi, apakah belasteran anjing atau babi dengan hewan suci, ini tempatnya itu nggak bisa suci, kecuali kalau pengen suci kudu dicuci 7 kali cucian.
kudu dicuci 7 kali cucian. Nyucinya bukan sekali tapi 7 kali. Di mana salah satu dari 7 itu kudu bercampur tanah. Di mananya terserah. Di pertama boleh, di kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh, ketujuh boleh. Cuman yang bagus jangan di yang terakhir, karena bakal nyiram lagi, artinya tidak hemat sama air. Jadi yang penting di salah satunya dicampur dengan tanah. Dengan tanah. Kenapa? Jadi saudara, di dalam tubuh anjing itu, apalagi babi, di dalam tubuh anjing itu banyak bakteri, virus, banyak virus. Lebih dari 50 macam virus. Disebut dalam istilah kedokteran namanya MMTV, Mammary tumor virus, namanya begitu. Virus. Dan anjing tidak punya kelenjar keringat. Anjing. Sehingga proses metabolisme tubuhnya hanya melalui duburnya. Itu anjing. Itulah membuang toksin, membuang penyakit. Kencing itu, kalau kita banyak pori-pori, ini buat membuang keringat-keringat yang tidak sehat itu di situ. Dia nggak ada. Sehingga anjing itu di duburnya banyak virus yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan kebiasaan anjing tuh suka jilatin duburnya pakai lidahnya. Itu anjing. Sehingga virus yang di dubur itu pindah ke liurnya. Liurnya pun jadi mengandung bahaya. Inilah hebatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu belum mengenal ilmu mikrobiotik, belum mengenal itu yang namanya kedokteran, sudah menjelaskan tentang virus-virus, mana yang berbahaya, mana yang virus itu biasa saja. Begitu, artinya ringan. Itu begitu. Virus ringan, semacam virus corona gitu. Itu namanya virus batuk pilek. Sedangkan yang namanya batuk pilek mah dari zaman Ki Benen udah ada. Udah ada belum? Hah? Udah ada. Iya. Baru apa dari dulu? Dari dulu. Ini ilmiah, saya tidak ngarang-ngarang. Tapi Anda bukan dokter. Ya, saya bukan dokter. Dokter juga itu lisensi doang, belajarnya sama rujukannya. Kalau nggak Quran hadis ujungnya, nggak bisa.
Kan bapak kedokteran Ibnu Sina. Baca aja pada Al-Qanun fit Tib 5 jilid itu. Ilmu-ilmu ensiklopedia kesehatan berdasarkan Rasulullah, semuanya kan ada. Pelajari aja semuanya. Islam itu kan banyak. Itu begitu. Maka orang Jerman di Universitas Munich, saya lupa tahunnya, mengadakan riset kenapa itu liur anjing yang dibicarakan oleh Muhammad begitu kata orang Barat. Teliti, emang begitu. Hebat ya, hebat. Ini benar-benar Nabi masuk Islam. Kalau kita kan enggak pelajari. Apa ya anjing jilatin lumpur? Gua gak pernah lihat. Emang kita mau agak pernah open. Kalau kami ini demen sama makhluk Allah apa ya, demen aja. Jadi apa yang diomong oleh agama pelajari supaya kita jadi orang enggak pelin-pelan dalam beragama. Itu begitu. Jadi anjing tuh virusnya enggak bisa hilang kecuali dengan tanah. Tanah itu bisa mematikan virus. Makanya pemerintah mencanangkan Jumat 3M. Menguras, membersihkan, mengubur. Sebab dengan dikubur mati virus itu. Begitu. Mengubur tuh menaruh dalam tanah. Kenapa? Karena tanah bisa mematikan virus. Hebat itu Muhammad. Syahadat. Orang barat. Itu begitu sudah. Kalau kita kan enggak, udah ya pokoknya begitu aja. Adu jotos lah. Kalau enggak percaya begitu. Karena kita enggak demen penelitian. Teliti lah. Ini namanya asrarus syariah. Harus mengkaji kitab rahasia-rahasia di balik ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ada. Satu disiplin ilmu tersendiri, pelajari lagi. Tapi riyad dulu deh biar tamat ya kan. Masnya riyad ini belum tamat. Kira-kira bulan depan tamat ya? Belum ya. Mesti tangeh. Itu begitu saudara. Ini penting. Jadi tanah itu nggak bisa. Ini asrar. Kalau kita sebagai muslim terserah mau penelitiannya bagaimana, yang penting kalau kena anjing mau kudu dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Dah titik. Kenapa ya? Begitu. Pokoknya udah begono aja dah, lu jangan berisik. Begitu. Kita begitu. Teliti. Kenapa itu Rasulullah tuh begini, begitu. Itu begitu. Nabi itu ya. Makanya kenapa ulama banyak menyuruh baca sholawat? Dia udah meneliti. Enggak bisa orang kalau enggak baca sholawat enggak ketemu. Dia tidak tahu kebesaran Nabi Muhammad kayak apa. Enggak bisa. Ketika Allah nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, hai orang yang ngaku punya iman, ayo pada baca sholawat. Bagaimana baca sholawat? Bagaimana? Nabi tahu umatnya enggak paham tentang siapa sosok dirinya. Diajarin Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Sebab saya mau bodoh, tidak paham keagungan ini Nabi, yang terhebatnya Nabi. Kalau saya yang bersolawat, saya ini tahu apa tentang Nabi. Maka kau saja. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Atau bacaannya dengan redaksi khobariyah sallallahu alaihi
Muhammad. Apa itu? Allah yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Bukan saya, bukan. Sebab saya siapa? Nabi ini agung. Sama orang agung kita nggak bisa. Bagaimana cara memujinya? Begitu. Nggak bisa memuji hebatnya ini Nabi. Nggak bisa. Makanya serahin nama Allah. Serahin. Udah kau aja dah yang bersolawat. Begitu. Tolong kau berikan rahmat. Yang rahmat bagaimana? Yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Yang kita nggak paham. Ilmu kita secuil tentang Nabi Muhammad. Jadi mau bagaimana? Itu begitu. Ini Nabi nih. Pakai tanah yang suci mensucikan. Cuman saudara, 7 kali ini enggak langsung begitu. Cara menghitung angka satunya dari mana? Cara menghitung angka satunya sesudah benda najisnya hilang, baru muncul angka 1. Contoh, kita dijilat anjing, bau, kita cuci, masih bau, cuci, masih bau, pas ke-7 udah hilang, baru 1, 6 lagi. Begitu caranya. Enggak 7 murni 7. Itu hitungan 7 bila pada basuhan pertama benda najisnya hilang, rasanya, baunya, warnanya hilang, itu baru muncul angka 1. Berarti tambahin 6 lagi. Kalau belum hilang, biar hatta 1000 kali belum muncul angka 1. Itu pahami begitu. Pahami sama kita kayak begitu. Jadi tidak cukup angka 7 ini kecuali benda najisnya hilang pada basuhan pertama. Bila tidak hilang di basuhan pertama, semua basuhan enggak ada hitungannya sampai muncul hilang, itu baru dimuncul angka 1. Maka tambahin 6 lagi. Makanya langsunglah dengan tanah di pertama aja. Tapi kalau kalinya butek karena hujan, udah mengandung unsur tanah, enggak usah dikasih tanah lagi, langsung aja kalau kaki digitu-gituin. Jadi tanahnya udah, airnya mengandung unsur tanah karena kan hujan, butek. Itu begitu. Dalilnya dari mana ini? Kok anjing ini disuruh kayak begini? Dalilnya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal qalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna wa fi riwayatin ikhdahunna biturab." Bila mana wadah seorang kamu dijilat anjing, itu baru dijilat, bagaimana dikencingnya, maka wajib dicuci 7 kali. Salah satunya campur debu yang suci mensucikan. Berdasarkan ini kita bisa menyimpulkan bahwa najis anjing kategorinya berat. Enggak cukup 1 unsur air doang, tapi kudu ada unsur tanah, 2 unsur, dan airnya enggak cukup sekali basuh, kudu banyak. Itu menunjukkan najis ini berat.
namanya najis berat. Tuh begitu. Maka sebaiknya enggak usah piara anjing. Enggak usah. Bahkan Nabi sampaikan, idza qatana qalban, man qatana qalban illa kalba masyiatin nuqisa min ujurihi kulla yaumin qiratun wa fi riwayatin qiratani. Siapa orang piara anjing di rumahnya kecuali anjing untuk jaga kebun, maka setiap hari ganjarannya dikurangi segede gunung Uhud setiap hari. Dalam satu riwayat 2 gede gunung Uhud. Kalau kita piara anjing, jangan-jangan sehari kita ibadah kagak bisa tekor minus. Daripada begitu nggak usah piara anjing. Gitu, piara sama yang lain kayak burung apa kan, jalak Bali kan. Bagus silakan begitu. Tapi kalau burung mesti nggak usah, kan Anda punya burung. Permanen. Iya begitu. Tapi boleh. Diizinkan oleh agama piara tuh boleh. Yang penting kasih makan. Kalau enggak bahaya. Kata Nabi, ada seseorang masuk neraka penyebabnya kucing. Kucing bisa nyebabin masuk neraka. Tukang sholat, tukang puasa, tukang ibadah masuk neraka gara-gara kucing yang dia piara. Dilepas kagak, nyari makanan di pasar, dikasih makan kagak, ampe mati. Makanya kalau kita punya piara-piaraan, kita harus mengeluarkan kocek lagi beli. Saya punya lohan, beli makanan lohan. Lohan sehingga punya cupang beli. Gitu. Akuarium beli jangan sampai dia mati karena kekurangan. Masalahnya arwana ini cuma nggak ada tukulnya. Iya mau apa kan? Kalau kita nggak bisa tanggung jawab, mendingan nggak usah piara. Begitu. Takut dosa. Begitu. Jadi kalau kita demen piara burung, piara ini, piara itu, harus sewa orang untuk ngurus. Begitu, ngurus. Begitu. Kalau kita enggak, lepas saja udah. Begitu, lepas saja. Kalau enggak, jangan sampai piara-piara binatang ujungnya enggak keurus, mati. Begitu. Begitu juga motor, servis enggak usah di EMS kalau motor mah. Servis. Jangan selagu-lagunya nunggu mogok baru diservis. Tanggung jawab. Jangan make doang. Ada haknya. Hormati haknya dia. Begitu. Girang haknya. Jangan make doang. Periksa. Begitu olinya bagaimana, airnya bagaimana. Itu namanya tanggung jawab kita sama barang piaraan kita. Ribet amat nih. Kalau ketemu polisi deg-degan, mendingan bonceng. Kan bonceng ngedek-dekan enggak? Deg-degan yang bonceng? Kagak. Kecuali yang bonceng yang punya, yang nyetir, iya temennya, ya dia yang begitu, kayak begitu. Itu di dunia ngaku salah masih dihukum juga, apalagi nanti dikubur. Gua salah tetep aja kemplang sama polisi mungkar nakir. Kita kudu ibadah mumpung masih hidup. Rugi kita kalau nggak ibadah. Inilah
hukum terkait dengan najis yang disebut najis mughalladah, najis berat. Ini disebut oleh agama sebagai najisnya namanya najis yang berat. Nanti kita ngaji tentang najis ringan, najis pertengahan. Yang ringan sudah, yang berat sudah. Kita nanti bakal belajar tentang najis yang pertengahan. Nanti aja, segini aja dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Amin ya Rabb. Ada bulu. Iya. Bila kemudian kita termasuk daripada usril ikhtiraz, sulit untuk dijaga, maka itu najis yang dimaafkan. Enggak apa-apa. Kalau memang sulit kan kita tidak bisa. Kalau rumahnya piara kucing kan bagus. Begitu kucing, begitu. Apalagi kucing angora begitu kan, mahal juga itu. Itu kalau memang sulit kita lihatin banyak yang kayak begitu, maka dimaafkan najis seperti demikian, nggak apa-apa sholatnya. Wallahu a'lam. Iya baik. Iya. Saya ada calon istri. Iya. Baik hati. Iya. Nggak apa-apa. Cintanya udah full. Iya. Sayang orang tuanya nggak setuju jika sama saya. Pertanyaannya, kalau saya diam-diam berdua nih, kami berdua, jika diam-diam dikasiri, diam-diam pakai wali hakim, sah nggak di dalam agama? Jadi begini, rukun nikah ada 5. 5 ini nggak boleh hilang. Ada zauj, calon suami gitu. Ada zaujah, calon istri gitu. Ada syahidan, 2 saksi laki-laki yang adil. Kalau yang mabok-mabok jangan jadi saksi. Yang nggak sholat pakai celana pendek jangan jadi saksi. Saudara mau nikahin anak, jangan pihak laki siapa, si anu aja. Mau doktor ke, mau MA ke, kalau pakai celana pendek orang fasik jangan jadi saksi. Kalau di kampung tuh yang pakai pici yang mana begitu, ngerada santrian gitu, ngerada itu yang saksi bertanggung jawab di akhirat itu, bukan asal nulis doang itu. Dia kita harus benar-benar, kalau bahasa kasar bayar dah orang nih, kayaknya dia rajin ibadahnya, orangnya soleh, bayar, tolong jadi saksi nikah anak saya. Begitu, karena saksi harus adil aturannya, enggak asal coret-coret doang. Keempat ada ijab qabul, ijab penyerahan, qabul penerima. Kelima ada wali. Wali ini bisa bapaknya kalau ada, kalau enggak ada kakeknya, kalau enggak ada adalah saudaranya perempuan, kakaknya atau adiknya yang udah balik sebapak. Kalau enggak ada saudara seibu dah. Kalau enggak ada anak saudara yang sebapak ponakan, anak laki-laki semuanya. Kalau enggak ada keponakan yang sebapak, enggak ada paman, enggak ada anak paman sepupu, enggak ada hakim. Kalau enggak ada, kalau masih ada langsung hakim enggak bisa. Sehingga bagaimana bila mau menikah lalu kemudian bapaknya tidak setuju, ini bagaimana dilihat itu kira-kira perempuan tuh gadis atau janda. Kalau perempuan tuh gadis
bapak boleh jadi wali mujbir. Wali mujbir itu bisa maksa, kawin paksa, anaknya nggak mau, dipaksa kayak Siti Nurbaya sama Datuk Maringgi, begitu. Itu begitu, nggak apa-apa kalau masih gadis. Kalau janda nggak bisa jadi wali mujbir, begitu, nggak bisa. Harus izin anaknya. Yang disuruh izin tuh bapak sama anak, bukan anak minta izin sama bapak. Bapak minta izin sama anak yang janda tuh, gua mau nikahin ya, karena keputusannya di si janda. Permasalahannya bagaimana walinya enggak mau menikahkan. Itu namanya disebut wali adol. Namanya wali adol. Adol tuh wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Penyebabnya macam-macam. Kalau memang si wali enggak mau, dia harus membuat pernyataan. Agama sih enggak pernyataan, so dia omong aja dipanggil. Boleh KUA lah. Kalau bahasa kita modern ini, membuat pernyataan, saya tidak mau menikahkan anak saya, si Anu yang satunya janda dengan si Anu. Alasan apapun pokoknya gua ogah aja dah. Begitu. Ini namanya surat pernyataan ogah jadi wali. Maka dengan sendirinya bila sudah begini, walinya adalah hakim. Pindahnya bukan kakek, langsung hakim, KUA. Langsung KUA. Hakim itu KUA. Dan di Indonesia dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74, yang boleh bukan hakim anggota tapi kepala KUA yang bisa menikahkan. Kepala KUA, kepala penghulu. Penghulunya yang kepala, yang pimpinan. Dia tuh yang menikahkan. Maka dia menikahkan. Bila kasusnya demikian, sah dia menikahkannya. Karena bapaknya namanya adol, namanya walinya enggak mau menikahkan. Ini bisa dosa, menyebabkan orang berzina nantinya. Maka agama berikan solusi, langsung larikan ke hakim. Kalau dalam hal ini, kalau di kampung ada amil gitu. Amil itu utusan KUA biasanya. Di satu kampung biasanya, kalau di daerah itu kan jauh jaraknya kecamatan itu. Jadi itu begitu. Dah di KUA, kepala KUA itu yang nikahin kepala KUA atau kepala penghulu. Bila itu yang menikahkan penghulu, maka sah dalam pandangan agama. Bila bapaknya enggak mau, begitu. Kayak begitu. Gitu, jangan kiai, jangan begitu, jangan gitu. Kalau contoh tadi itu kasusnya adalah abangnya Amin, jangan dibawa ke rumah saya, jangan. Begitu. Harus KUA, kita anterin ke KUA. Kalau memang seperti demikian. Enggak, ini kan contoh doang, Bang Modin ini. Itu begitu. Jadi boleh. Yang penting supaya tidak menimbulkan keributan. Ketika bapaknya nggak mau, suruh buat pernyataan di atas materai. Sekarang materai berapa ya? 10.000, berarti materai 10.000. Buat pernyataan. Biasanya yang menekan begitu KUA, lapor aja sama KUA, Pak, saya ini mau nikah, cuman walinya tidak menyetujui. Kalau KUA-nya mengerti, nanti bagian dia untuk turun. Kenapa dia tidak mau, begitu. Kalau KUA-nya ini masalahnya motor gak ada bensinnya, kasih bensinnya kalau yang mau gitu untuk datang.
gitu. Jadi boleh, enggak apa-apa yang nyuruh agama, namanya disebut wali adhar. Gitu. Sah nikah, kurang lebih demikian, kayak begitu. Jadi gitu. Ini kasus nih maksudnya. Rada modus. Enggak ilmu maksudnya Bang Mudin, ilmu. Sebab kan yang tadinya nggak tahu juga jadi tahu, kudu makasih sama Bang Mudin, kan begitu. Iya gitu, kalau bisa disumbang dia ya. Matrai dah begitu. Jadi begitu hukumnya Bang Mudin. Jadi boleh saja, tapi harus penghulu, hakim yang menikahkan. Sebetulnya kalau hakim tuh dari mulai ke penghulu terus sampai depak, sampai kanwil, sampai menteri agama, sampai presiden. Dia kata Nabi, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Penguasa itu adalah wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. Tidak ada wali itu bisa saja karena adol, gitu, seperti pada masalah yang tadi. Nah, begitu aturannya. Wallahu a'lam. Sedaya. Ya baik. Kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Allah beri kita semuanya limpahan barakah. Umur kita barakah, kesehatan kita barakah, usaha kita barakah, rezeki kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semua barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.